Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Ananta, NPM 22011041. Di sini saya akan memberikan penjelasan ataupun memaparkan tugas Ulumul Hadis semester 6 yang diberikan oleh dosen Ustadz Ahmad Khairi, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan pengertian dari hadis, perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi dan Al-Qur'an. Baik, di sini akan coba saya jawab, yaitu pengertian hadis adalah segala yang berkaitan tentang Nabi maupun berupa perbuatan, perkataan, ataupun sifat-sifat yang ada dari Nabi, itu termasuk hadis. Maupun perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an, yaitu hadis qudsi adalah hadis yang lafaznya dari Allah lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengabarkan kepada umatnya kita itu dengan bahasanya. Tapi kalau hadis nabawi itu adalah lafal ataupun maknanya itu adalah wahyu. Sedangkan hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kedua, yaitu jelaskan hubungan antara hadis dan Al-Qur'an dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, hubungan antara hadis dan Al-Qur'an adalah berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan. Allah menetapkan hukum-hukum Al-Qur'an untuk diamalkan, karena pengalaman itulah terletak tujuannya digariskan. Lalu fungsi hadis terhadap Al-Qur'an itu sebagai bayan at-tashri', ialah sebagai pemberi kepastian ataupun penjelasan terhadap ajaran-ajaran yang tidak dipaparkan jelas oleh Al-Qur'an. Biasanya Al-Qur'an hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja. Lalu yang ketiga, jelaskan apa saja yang menjadi sumber hukum Islam dan kedudukannya. Oke. Sumber hukum Islam itu ada 4 ya. Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Lalu pengertian ingkar sunnah dan contohnya. Di sini pengertian ingkar sunnah dan contohnya. Ingkar sunnah itu adalah sunnah yang menyimpang dari ajaran Islam. Adalah itu sunnah yang mereka tidak percaya bahwa semua hadis Rasulullah, dan menurut mereka hadis itu bikinan Yahudi yang akan menghancurkan Islam dari dalam. Jadi mereka itu mengingkari sunnah. Yang namanya ingkar, ya pasti dia tidak percaya ataupun mengingkari sunnah. Berarti dia merasa kalau hadis itu hanyalah bikinan orang-orang Yahudi yang memiliki kepentingan-kepentingan dan akan hanya menghancurkan Islam dari dalam. Lalu selanjutnya, jelaskan hadis ditinjau dari kuantitas perawi dan bagaimana cara mentakhrij hadis agar dapat mengetahui derajat sahih dan dhaifnya sebuah hadis. Bagaimana cara mengetahui hadis itu sahih atau dhaif? Itu biasanya perawi itu harus bersifat adil, dapat dipercaya, memiliki tingkat ingatan yang kuat, dobit. Biasanya itu mereka yang mempunyai hafalan yang kuat dan yang sempurna hafalannya untuk sebuah hadis sahih.
dan tingkatan untuk hadis hasan, tidak dapat pertentangan sanad dan tidak dapat melakukan cacat yang signifikan. Adapun kriteria hadis itu dikatakan doif, itu hadis yang tidak mengampuni atau mengimpun sifat-sifat hadis yang sahih tadi dan tidak juga memiliki sifat-sifat hasan. Jadi sebagai perawi hadis itu tidak sembarangan, bahkan mereka pun untuk makanannya ataupun amalan-amalannya sangat diperhatikan sekali dan dijaga. Seperti contoh, mereka ingin memakan ayam, mereka tidak langsung beli ayamnya matang, tapi mereka beli ayamnya yang dimasak sendiri dan dipotong sendiri. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.